Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS kimia organik. Soal nomor satu, perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonamida berikut ini. Tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonamid dan pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran. Dua gugus yang terdapat pada struktur sulfonamid ini, yaitu yang saya temukan adalah gugus sulfonil, yaitu yang SO2 ini. Gugus sulfonil ini merupakan gugus fungsi SO2 yang terdiri dari satu atom sulfur yang berikatan akrab dengan dua atom oksigen. Gugus ini itu bersifat sangat polar dan menarik elektron, sehingga membuat sulfonamid ini juga bersifat lebih hidrofobik. Lalu, gugus yang kedua adalah amina, yaitu gugus NH. Gugus amina pada sulfonamida itu memiliki peran penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologisnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadikan sulfonamida bersifat lipofilik? Sulfonamida itu pada dasarnya bersifat cukup polar karena memiliki gugus SO2NH, sehingga permeabilitasnya terhadap membran lipid itu relatif terbatas juga. Maka untuk meningkatkan kemampuannya menembus membran biologis, itu dapat dilakukan dengan modifikasi struktur sulfonamida sendiri, dengan menambahkan substituen nonpolar seperti gugus naktil. Di sini saya sudah menemukan jurnal dengan judul Design Synthesis and Antibacterial Evaluation of naphthyl sulfonamide. Di sini terdapat tabel log P, di mana semakin tinggi nilai log P, itu semakin tinggi juga lipofilisitasnya. Lalu di sini terdapat turunan sulfonamide yang berinteraksi dengan gugus naktil. Penambahan gugus naktil itu pada sulfonamida meningkatkan sifat lipofilik karena gugus naktil merupakan struktur aromatik polisiklik yang besar dan nonpolar. Keberadaan gugus ini meningkatkan dominasi sifat hidrofobik dalam molekul, sehingga menurunkan kelarutan dalam air dan meningkatkan kelarutan dalam lipid. Akibatnya, sulfonamida yang mengandung gugus naktil lebih mudah berpartisi ke dalam lapisan lipid membran biologis seperti membran sel, sehingga penetrasi melalui membran menjadi lebih efektif. Hal ini juga penting karena membran biologis itu bersifat lipofilik, sehingga senyawa dengan karakter lebih nonpolar itu lebih mudah dilewati dengan senyawa nonpolar juga. Lalu soal nomor 2, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Pernyataan pertama, bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik. Sebenarnya sebanyak cara untuk merubah obat dari lipofilisitas untuk menjadi lebih hidrofilik. Namun di sini salah satu cara yang saya temukan adalah dengan mengubah obat tersebut menjadi bentuk garamnya atau ditambah garam, terutama pada senyawa yang memiliki gugus fungsi yang dapat terionisasi seperti asam karboksilat atau COH dan amina. Nah, di sini saya sudah menemukan jurnal, itu Advances in Oral Drug Delivery. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa dalam bentuk netral, obat cenderung lebih lipofilik dan sukar dalam air, namun setelah dibentuk menjadi garam, obat itu akan berada dalam bentuk terionisasi yang lebih mudah larut dan pelarut polar seperti cairan tubuh. Peningkatan kelarutan ini akan mempercepat proses disolusi di saluran cerna, sehingga jumlah obat yang tersedia juga meningkat dan bioavailabilitasnya juga lebih tinggi. Contoh konkret pada obatnya itu saya adalah menemukan salah satu obat yaitu diclofenac. Ini jurnal Crystal dengan judul Solid State Dehydration Mechanism of Diclofenac Sodium. Nah, di sini terdapat struktur diclofenac dan di mana struktur diclofenac di sini sudah berinteraksi dengan garam atau Na+. Di sini dijelaskan bahwa diclofenac itu memiliki gugus karboksil asam yang dapat diformulasikan menjadi bentuk garam dengan natrium untuk meningkatkan kelarutannya. Pembentukan garam ini sudah menjadi metode umum digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif yang memiliki gugus fungsional asam, seperti gugus karboksil yang ada di sini.
Dengan terbentuknya garam, diklofenak itu bisa menjadi lebih hidrofilik karena berada dalam bentuk terionisasi, sehingga kelarutan dalam cairan tubuh juga meningkat dan mempercepat proses disolusi, sehingga pada akhirnya pun meningkatkan bioavailabilitas obat tersebut. Terus selanjutnya ketiga, jelaskan sekurang-kurang 3 hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan excipientnya. Berikan contoh masing-masing. 3 hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan excipientnya, itu yang saya temukan adalah yang pertama ada pH dari jurnal ini dengan judul A Comprehensive Scientific Survey of Excipient Use in Currently Marketed. Itu dijelaskan bahwa pH sendiri mempengaruhi terjadinya interaksi dalam sediaan injeksi karena pH menentukan derajat ionisasi dari zat aktif dan eksipien. Perubahan ionisasi itu akan mengubah muatan molekul sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan interaksi antar komponen. pH juga mempengaruhi stabilitas kimia, di mana kondisi pH yang tidak sesuai itu dapat mempercepat reaksi degradasi, seperti oksidasi juga. Di sini contohnya dari amoksisilin, misalnya antibiotik seperti amoksisilin itu dalam sediaan injeksi dapat mengalami degradasi lebih cepat pada pH yang terlalu asam atau basa, sehingga stabilitasnya juga menurun dan berpotensi terjadi interaksi dengan eksipien. Lalu yang kedua, itu ada buffer, lebih tepatnya buffer fosfat, di mana buffer fosfat itu digunakan untuk mempertahankan pH. Namun, ketika dalam kondisi tertentu, dapat juga menimbulkan masalah. Selain itu, buffer ini juga dapat mengalami perubahan pH akibat suhu atau proses penyimpanan. Juga memicu ketidakstabilan zat aktifnya. Contohnya itu, misalnya buffer fosfat dapat berinteraksi dengan ion logam seperti kalsium atau magnesium dengan membantu endapan atau presipitasi. Yang terakhir adalah wadah. Di sini dari jurnal Pharmaceutica Analytica Acta dengan judul Basic Consideration for Container Cyclic of Parenteral Drug, itu ada dijelaskan bahwa wadah sediaan injeksi itu seperti kaca atau plastik. Di dalam jurnal ini dikatakan bahwa dapat berinteraksi dengan komponen formulasi. Contohnya, absorpsi dapat terjadi ketika zat aktif, terutama protein atau obat lipofilik itu menempel pada permukaan wadah, sehingga bisa menurunkan dosis efektif. Selain itu, pelepasan zat dari wadah juga dapat masuk ke dalam larutan dan memicu degradasi atau reaksi dengan zat aktif maupun eksipien. Interaksi ini itu dapat menurunkan stabilitas, keamanan, dan kualitas produk secara keseluruhan. Yang keempat, itu jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Contoh kasusnya yang saya pilih adalah amoxicillin dari jurnal Pharmacia, Modeling and Investigation of Amoxicillin Chemical Interaction with Mineral Waters. Di sini terdapat struktur dari amoxicillin, lalu amoxicillin akan berinteraksi dengan Mg2+ atau magnesium yang banyak terdapat dalam air mineral atau antasida. Di sini dijelaskan juga bahwa interaksi ini terjadi karena amoxicillin memiliki gugus karboksilat bermuatan negatif, yaitu COO-, yang dapat berikatan secara elektrostatik dengan Mg2+ ini. Ikatan ini itu disebut ikatan ionik yang menghasilkan pembentukan kompleks antara obat dan ion logam. Lalu dampak dari terbentuknya kompleks ini adalah perubahan sifat obat, terutama pada proses absorpsi. Dalam jurnal yang sama juga disebutkan bahwa ion tersebut dapat berinteraksi dengan amoxicillin dan artinya kemampuan obat untuk diserap dari saluran cerna menjadi menurun. Lalu akibatnya, pada akhirnya itu jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik berkurang sehingga bioavailabilitasnya juga menurun. Di mana penurunan ini berdampak langsung pada aktivitas obat karena hanya obat dalam bentuk bebas yang memberikan efek antibakteri, sehingga efektivitas terapinya juga akan menurun.